Kalau ditemukan kesalahan, dapat lakukan sanksi administrasi, baik dengan cara demosi atau bahkan pemberhentian. Bangsa Indonesia dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sebagai bangsa yang plural, yang bineka, yang beragam, suku, agama, ras, budaya, bahasa, dan lain-lain. Ratusan suku, ratusan bahasa, kita semua sudah paham. Rendang bukan lagi menjadi makanan spesifik masyarakat dari saudara-saudara kita Sumatera Barat, tapi sudah menjadi makanan milik nasional. Sehingga daerah-daerah lain merasa memiliki itu. Menjadi bagian. Itulah salah satu contoh. Tapi sebaliknya, dalam ilmu manajemen konflik, perbedaan juga mengandung potensi kerawanan konflik. Oleh karena itu, berbagai perbedaan yang ada di Indonesia dalam berbagai bidang, di samping kekayaan, juga mengandung potensi kerawanan konflik. Oleh karena itulah perlu untuk dirawat dan dijaga dalam rangka mewujudkan cita-cita pendiri bangsa kita, para founding fathers, yaitu mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia yang plural dan bineka. Kesatuan nasional ini hanya dapat terwujud dengan saling menghormati dalam segala keberagaman, termasuk dalam bidang keagamaan. Beragama adalah hak asasi manusia. Setiap orang bebas untuk menurut agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sudah merupakan tugas negara untuk menjamin dan menghormati kemerdekaan setiap warga negaranya dalam memeluk dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Banyak landasan hukum yang sudah dibuat oleh bangsa ini untuk menjamin spirit tersebut. Konstitusi kita, UUD 45, sudah sangat jelas menyebutkan dalam pasal 29 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Konstitusi selain mengatur tentang menghormati hak asasi manusia, pada saat yang sama juga mengatur tentang kewajiban. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 8J ayat 2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi ketuntunan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Sengaja, secara sadar dan terencana untuk membantu meningkatkan perkembangan potensi dan kemampuan anak didik agar bermanfaat bagi kepentingan hidupnya sebagai seorang individu dan generasi emas bangsa di masa depan. Oleh karena itu, dunia pendidikan haruslah menjadi lingkungan yang menyenangkan. Kunci keberhasilan negara suatu bangsa bukan hanya tergantung pada sumber daya alam, tapi yang utamalah sumber daya manusia. Dan sumber daya manusia ini bersifat komprehensif, tidak hanya memahami teknis, tapi juga integritas dan moralitas. Di antaranya adalah toleransi dalam keberagaman. Sekolah sejatinya juga berfungsi membangun wawasan sikap dan karakter peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk menyemai nilai luhur bangsa Indonesia. Toleransi dan menjunjung tinggi sikap saling menghormati di tengah berbagai perbedaan latar belakang agama dan budaya yang merupakan suatu keniscayaan dan realitas bagi bangsa kita. Untuk itulah pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan tujuan penerbitan
keputusan bersama tiga menteri ini bahwa sekolah memiliki peran penting dan tanggung jawab dalam menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan demikian, pengaturan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan sebagai salah satu komponen pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah, haruslah mencerminkan moderasi keagamaan dan toleransi atas keragaman agama. Pendidikan dasar merupakan urusan kabupaten kota, sedangkan pendidikan menengah dan atas merupakan urusan pemerintah provinsi. Dengan terbitkannya keputusan bersama ini diharapkan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyesuaian, tentunya diharapkan sesuai dengan keputusan tiga menteri ini, dan jika mungkin ada yang tidak sesuai, untuk segera menyesuaikan. Saya juga mengingatkan bahwa terdapat sejumlah aturan-aturan yang dapat dapat diberikan sanksi bagi pihak-pihak yang tidak sesuai dengan keputusan tiga menteri ini. Kementerian Negeri bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, serta pemerintah daerah menaruh perhatian penuh terhadap kualitas pendidikan yang berkarakter sesuai nilai-nilai Pancasila yang merupakan fondasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian beberapa. Ya, saya sudah menugaskan kepada ada dirjen khusus, yaitu Dirjen Polkum, Politik dan Pemerintahan Umum, yang tugas utamanya adalah untuk mengembangkan wawasan kebangsaan, menjaga stabilitas politik di tingkat pusat maupun daerah, dan lain-lain, untuk mengevaluasi dan mengkaji tentang peraturan-peraturan daerah yang mungkin berbau intoleransiisme. Nah, kemudian saya tidak ingin spesifik daerah mana saja dan apa saja temuannya, namun ada hal lain yang ingin saya sampaikan, bahwa kalau dulu perda-perda yang dianggap berbau sara atau intoleran itu dapat dianulir oleh Kemendagri. Tapi dengan adanya keputusan MK nomor 137 garing PUU 13 Romawi tanggal 2015 tentang putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terhadap UUD tahun 1945, maka Kemendagri tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi atau membatalkan perda yang sudah ditetapkan oleh daerah. MK memutuskan untuk perda yang sudah ada dievaluasi, dilakukan uji materi melalui Mahkamah Agung. Apa yang dapat dilakukan oleh Kemendagri? Kemendagri memiliki sesuai Undang-Undang Pemerintahan Daerah adalah pembina dan pengawas pemerintahan daerah. Ada sejumlah instrumen yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk mencegah terjadinya pembentukan peraturan daerah yang berbau sara atau intoleran. Itu pada saat mekanisme penyusunan rancangan. Pada saat ada mekanisme penyusunan rancangan perda di provinsi, dan untuk tingkat kabupaten kota dilakukan oleh provinsi, maka ada kewenangan dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah untuk melakukan fasilitasi. Di saat inilah, di momen inilah, kemudian kalau ada pasal atau substansi yang mengarah kepada intoleran atau yang dapat membahayakan persatuan bangsa, maka ini kita akan bisa memberikan masukan dan koreksi kepada daerah yang bersangkutan. Di samping itu, ada mekanisme lain, yaitu dapat lakukan gugatan
oleh pihak ketiga atau pihak-pihak yang yang menganggap ini berbeda pendapatnya tentang perda yang dimaksud, diajukan kepada Mahkamah Agung. Karena memang untuk setingkat perda itu yang mengujinya adalah Mahkamah Agung. Kalau undang-undang yang mengujinya Mahkamah Konstitusi. Dan dari Kemendagri juga dapat, sesuai dengan fungsi pembinaan dan pengawasan, dapat juga untuk mendorong dilakukan revisi perda tersebut oleh DPRD yang bersangkutan. Nah, ini adalah beberapa instrumen yang dapat kita lakukan dalam rangka untuk menjaga agar peraturan daerah itu sesuai dengan nilai-nilai pluralisme, nilai-nilai persatuan kesatuan, toleran, moderat, dan lain-lain. Ya, sebetulnya ada sejumlah aturan-aturan internal yang mengatur tentang ASN, aparatur sipil negara, baik berupa aturan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri dari Kemenpan, peraturan Menteri Dalam Negeri, dan juga ada kode etik Korps Pegawai Republik Indonesia Korpri yang mengatur tentang atau untuk merawat persatuan dan kesatuan serta toleran di kalangan penyelenggara pemerintahan daerah. Namun di samping itu juga kita melakukan langkah-langkah yang bersifat persuasif dengan cara meningkatkan kegiatan-kegiatan, mengintensifkan kegiatan-kegiatan untuk menjaga wawasan kebangsaan tersebut. Di samping itu tentu ada upaya-upaya lain sebagai the last resort, yaitu upaya koersif, bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Kita tahu bahwa banyak sekali aturan-aturan hukum juga yang melarang terjadinya intoleransi. Undang-undang mengenai HAM misalnya, kemudian undang-undang tentang anti diskriminasi, bahkan KUHP. Di dalam KUHP banyak sekali pasal-pasal, ada sejumlah pasal-pasal yang mengatur tentang larangan, dalam tanda petik ya, arahnya sama, spirit melarang intoleransi. Misalnya tentang kebencian terhadap satu golongan, keagamaan, dan lain-lain. Nah, ini dapat, kalau memang kita lihat terjadi di kalangan aparat pemerintah daerah, ada yang melakukan langkah-langkah itu, dilakukan pembinaan tidak mampu, dilakukan pemeriksaan juga tidak mempan, karena kita memiliki instrumen lain, pemeriksaan oleh inspektorat. Kalau ditemukan kesalahan dapat dilakukan sanksi administrasi, baik dengan cara demosi atau bahkan pemberhentian. Tapi kalau cara-cara itu juga tidak efektif dan track recordnya buruk, maka dapat diajukan kepada penegak hukum untuk dilakukan upaya penyidikan.